Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdiati Salma Nabila dengan NIM 005 dari kelas manajemen 2024A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran persepsi dalam keputusan organisasi. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Pernahkah kita merasa sudah mengambil keputusan yang paling benar, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan? Seringkali masalahnya bukan pada kekurangan informasi, melainkan pada cara kita memandang informasi tersebut. Disinilah persepsi berperan. Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan indrawi mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar. Artinya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan rasakan tidak selalu mencerminkan realitas yang objektif. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana kita memaknainya. Dalam organisasi, hal ini sangat penting karena keputusan manajerial tidak hanya dipengaruhi oleh data, tetapi juga oleh persepsi pembuat keputusan tersebut. Proses persepsi. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses persepsi. Yang pertama ada penerima atau perceiver. Ini berkaitan dengan sikap, pengalaman, motif, minat, dan harapan seseorang. Contohnya, manajer yang pernah mengalami krisis besar mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dibandingkan manajer yang masih belum pernah mengalaminya. Kemudian, yang kedua yaitu ada target atau sasaran, yaitu karakteristik dari objek atau orang yang diamati juga mempengaruhi persepsi. Hal-hal yang baru, berbeda, atau menonjol biasanya lebih mudah menarik perhatian dan mempengaruhi penilaian. Kemudian yang ketiga ada situasi atau konteks, yaitu waktu, tekanan kerja, lingkungan sosial, dan kondisi emosional dapat mempengaruhi cara kita menilai sesuatu. Keputusan yang diambil dalam kondisi tenang biasanya berbeda dengan keputusan yang diambil saat sedang tertekan atau terburu-buru. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa persepsi bukan sesuatu yang netral, ia dipengaruhi oleh banyak faktor. Bias dalam pengambilan keputusan. Karena persepsi dipengaruhi banyak faktor, maka sering muncul yang disebut sebagai bias. Bias adalah kesalahan dalam penilaian yang terjadi secara tidak sadar. Ada beberapa bias utama. Pertama yaitu ada halo effect. Ini adalah kecenderungan menilai seseorang hanya berdasarkan satu kesan saja. Misalnya jika seseorang terlihat percaya diri, maka percaya diri dan pintar berbicara, kita langsung melihatnya atau menganggap dia itu sangat berkompeten di semua bidang, padahal belum tentu. Kemudian yang kedua yaitu ada stereotyping, yang dimana penilaian itu berdasarkan generalisasi terhadap suatu kelompok. Misal contohnya dia menganggap generasi muda ini kurang loyal, atau menganggap karyawan senior ini sulit beradaptasi dengan teknologi. Padahal setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, bukan sama. Jadi, yang ketiga ada selective perception. Ini terjadi ketika kita hanya memperhatikan informasi yang mendukung pendapat kita dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Misalnya seorang manajer yakin bahwa strategi lama itu masih efektif, padahal kita belum melihat data yang saat ini, ya, laporan yang saat ini, atau yang menunjukkan hasil positifnya dan mengabaikan data penurunan penjualan. Yang terakhir yaitu ada projection. Ini adalah kecenderungan menganggap orang lain memiliki sifat atau pandangan yang sama dengan kita. Jika kita ambisius, kita menganggap orang lain juga ambisius. Dan jika kita menganggap kita santai, jika kita santai, maka kita akan mengira orang lain juga santai. Nah, bias-bias ini seringkali tidak kita sadari, tetapi sangat mempengaruhi kualitas keputusan dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Selain bias, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam penilai, yaitu ada sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Yang kedua yaitu ada faktor dalam situasi, yaitu ada waktu, tekanan kerja, dan pengaturan sosial. Yang terakhir yaitu ada faktor dalam sasaran, yaitu ada hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, dan latar belakang. Semua faktor ini saling berinteraksi dalam
dan membentuk cara kita memahami suatu kondisi organisasi. Sebagai contoh kasus ya, jadi kita bisa mengambil kasus pada perusahaan rokok besar di Indonesia yaitu PT HM Sampurna Tbk. Jadi ketika kita terjadi perubahan regulasi pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, muncul perubahan persepsi pada konsumen terhadap produk rokok. Dalam kondisi ini, manajemen dihadapkan pada keputusan yang strategis. Apakah mempertahankan strategi lama karena pasar dianggap masih stabil, atau menyesuaikan strategi bisnis karena adanya perubahan perilaku konsumen? Di sini muncul perbedaan persepsi. Sebagian manajer mungkin beranggapan bahwa permintaan rokok itu tetap stabil berdasarkan pengalaman masa lalu. Namun, manajer lain melihatnya adanya tren penurunan konsumen dan perubahan preferensi konsumen. Perbedaan keputusan ini bukan hanya karena data yang berbeda, tetapi karena cara memandang data tersebut juga berbeda. Jika keputusan hanya didasarkan pada persepsi di pribadi tanpa analisis objektif, maka strategi yang diambil bisa menjadi tidak relevan dan beresiko. Jadi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran terhadap bias dalam pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Jadi kita tidak hanya mengambil persepsi pada satu pendapat saja, akan tetapi kita juga harus mengambil persepsi dari manajer lainnya atau pendapat dari orang lain, kemudian kita tambahi dengan sebuah data yang membuktikan bahwa hasilnya itu positif, bukan negatif. Kemudian dan membandingkan juga dengan laporan yang sebelumnya. Jadi kita tidak hanya fokus pada laporan yang dulu, yang dimana terjadi laporannya hanya positif dan cukup baik, karena sesuai teknologi atau zaman yang mungkin sudah berjalan, maka akan berbeda juga perubahan pada konsumen. Kemudian strategi pengambilan keputusan yang etis untuk mengurangi pengaruh bias, organisasi perlu menerapkan pendekatan etis dalam pengambilan keputusan. Ada 3 pendekatan utama. Yang pertama yaitu ada utilitarianisme, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Pendekatan ini sering digunakan dalam bisnis karena sejalan dengan tujuan efisien dan keuntungan. Kemudian yang kedua, pendekatan hak individu. Keputusan harus menghormati kebebasan dan hak mendasar setiap individu. Jadi kita tidak bisa hanya untuk mementingkan secara pribadi, tapi kita juga harus mementingkan banyak kepentingan orang lain dan pendapat orang lain. Yang ketiga ada pendekatan keadilan, di mana keputusan harus diterapkan secara adil dan tidak memihak, sehingga distribusi manfaat dan beban itu merata. Jadi kita harus adil dengan sesama maupun yang bekerja sama. Dengan menerapkan prinsip etika, organisasi ini dapat meminimalkan bias dan menjaga integritas keputusan, dan juga kita bisa mempertahankan citra baik pada perusahaan. Sebagai kesimpulan, persepsi memiliki peran yang sangat besar dalam keputusan organisasi. Persepsi mempengaruhi cara kita melihat realitas, namun persepsi juga bisa menimbulkan bias seperti hal efek, stereotyping, selective perception, dan projection. Karena itu, organisasi harus menyadari adanya bias, menggunakan data objektif, dan menerapkan prinsip etika dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak data yang kita miliki, tetapi juga tentang kesadaran kita terhadap cara kita membuat data tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan Bapak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.